bertemu lagi dengan saya Emilia Fedia di YouTube Akademiku Indonesia. Bagaimana membangun bisnis keluarga bertahan sampai 7 turunan. Dan video kali ini adalah video yang kedua. Nah, selamat datang lagi nih Pak Kosmas. Ya. Halo Eni. Iya, bosan kan Pak ketemu saya? Enggak. Iya. Nih Pak ya, lanjutin lagi ya pertanyaannya nih. Nih kalau misalnya bisnis keluarga, kalau anaknya mungkin banyak ya, ada pria, ada wanita dan anaknya banyak gitu ya. Nah, si orang tua ini kan akhirnya mungkin namanya posisi presiden direktur gitu. Kalau direktur mungkin bisa banyak, tapi presiden direktur kan satu. Itu gimana Pak? Apakah harus menentukan itu harus dari anak yang paling tua kah? Atau misalnya bagaimana tuh Pak kira-kira? Ini sekali lagi pertanyaan yang sangat umum terjadi ya, gitu ya. Dan sekali lagi masalah bisnis keluarga itu adalah masalah yang unik. Unik dalam arti apa yang terjadi dan bisa diterapkan di sebuah keluarga tidak berarti harus berlaku di bisnis keluarga yang lain loh. Iya, iya. Ya. Kenapa demikian? Karena saya katakan setting atau kondisi masing-masing keluarga itu berbeda. Ya, saya senang menggunakan pembanding itu negara-negara kerajaan. Oh, kerajaan? Iya. Kerajaan mana nih? Iya, ya kerajaan-kerajaan terkenal di dunia seperti Inggris, Jepang. Iya. Ya. Kenapa? Karena itu adalah informasi umum. Dan saya berharap semua orang tahu, dan itu menjadi menarik untuk dikupas, ya kan? Kita melihat contohnya adalah Jepang. Jepang itu sampai saat ini masih sangat disiplin bahwa calon kaisar berikutnya harus laki-laki pertama. Iya. Ya. Nah, kita lihat Inggris, kan tidak demikian. Anak pertama boleh laki, boleh perempuan. Demikian juga Belanda. Belanda gimana tuh Pak? Belanda bisa laki, bisa perempuan. Ya, itu contoh yang maksud saya menjadi pengetahuan umum lah, semua orang tahu. Pak kan kalau nggak salah untuk yang di Jepang tuh kasusnya kan Pangeran Raja Akihito ya. Ya. Dia punya istri kan, nah terus ternyata dia cukup lama tuh ya nggak bisa punya anak. Nah setelah dia akhirnya punya anak berhasil setelah puluhan tahun tuh, dan ternyata anaknya wanita. Dan ternyata dalam sejarahnya di Jepang kan nggak ada gitu yang namanya itu. Dan akhirnya mereka jadi konflik kan, apakah harus peraturan yang dirubah atau mungkin menantunya mungkin tapi kan mesti lama, atau itu juga salah satu ada isu di kayak family business lah ya, kayak gitu Pak ya. Itu gimana tuh? Ya, kasus Jepang itu menarik. Artinya ketika kaisar yang kemarin itu sudah berumur cukup lanjut dan dia juga sudah merasa tidak sehat lagi, anak pertamanya memang sudah menikah dan punya anak. Sayangnya seorang perempuan. Maaf saya katakan sayangnya, karena konstitusi negara itu menghendaki kaisar penerus itu harus seorang pria. Sebetulnya Jepang pernah loh dalam sejarah masa lalu punya kaisar perempuan. Masa? Iya. Oh. Katanya sampai 2 kali malah. Oh gitu. Ya. Tetapi ke depan mereka menghendaki kaisar penerus itu adalah seorang laki-laki. Iya. Nah, karena anak pertama kaisar itu hanya punya anak perempuan dan adiknya juga punya anak 2, semuanya perempuan. Iya. Maka pernah parlemen Jepang waktu itu sempat berpikir untuk melakukan amandemen konstitusi. Oh. Yang intinya adalah memungkinkan kalau suatu hari keturunan perempuan pun boleh menjadi kaisar. Jadi ketika kaisar
tahun lalu 2019 itu mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Oke, beliau digantikan oleh anak pertamanya, ya, yang sekarang menjadi kaisar. Kaisar sekarang ini punya anak hanya satu dan perempuan, tetapi dia sudah punya keponakan laki-laki melalui adik laki-laki. Nah, contoh yang lain, sekali lagi saya suka menggunakan perumpamaan di kerajaan ya, karena ini informasi umum. Iya, dan ini memang kenyataan. Betul. Nah, di Inggris saat ini kan Ratu Elizabeth kedua. Iya, iya, Betul kan? iya. Nah, Malah itu ratunya gitu. betul, perempuan karena ya di Inggris nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Pokoknya Perdana menterinya anak pun pertama. wanita, Margaret Thatcher. Ya, itu perdana menteri. Iya, tapi Ya. maksudnya sudah menerima lah. Ya. Gitu. Nah, Ratu Elizabeth ini saat ini berusia 93 Wah, tahun panjang umur banget ya. dan masih sehat Masih sehat lagi ya. dan belum mau mundur. Belum mundur. Ya kan? Tapi malah kemarin katanya ada hoax, katanya kena COVID ya. Nggak tahu ya. Itu Nah, hoax. beliau kan punya anak putra mahkota. Punya. Anak pertama. Iya. Tahu kan namanya? Iya, Pangeran Charles. Pangeran Charles. Sudah tahu umurnya kira-kira berapa sekarang? Istrinya Lady Diana. Ya. Umurnya nggak 70-an. Betul, karena ibunya saya sudah 93. Iya, 90. Charles itu saat ini udah umur 70. 70 ya, tapi masih ganteng ya. Masalahnya adalah kapan dia menjadi raja, Iya dong. ya kan? Karena kan ratunya belum turun. Nah, inilah yang dikatakan Charles syndrome. Oh, ada Charles syndrome juga. Ya, Heeh. jadi kapan terjadi suksesi, Tuh. ya. Jadi tadi kalau Emil sudah bertanya mengenai bagaimana bisnis keluarga bisa bertahan sekian generasi. Iya. Nah, kalau orang tuanya belum mau mundur, Iya. kapan terjadi suksesi? Benar juga ya. Kan gitu kan? Iya. Nah, jadi ini sebuah topik yang menarik dan harus kita bicarakan terpisah. Bagaimana menyiapkan suksesi? Menyiapkan suksesi tidak berarti hanya menyiapkan anak untuk melanjutkan, tetapi juga menyiapkan diri sendiri. Iya. Si orang tuanya itu untuk rela melepaskan. Benar, benar. Banyak kan nggak rela, jadi ada kayak. Saya tidak ingin mengatakan mereka tidak rela, Oh, mereka belum disiapkan. apa sih kayak power pose syndrome? Iya, atau mereka belum menyiapkan diri sendiri. Power syndrome tidak harus berarti kekuasaan, tetapi bisa saja rutinitas, Betul, bisa saja perhatian orang kepada dia. betul, betul. Kalau Ya. pensiun katanya nanti jadi Pikun, ya kan? Tidak ada kesibukan, tidak ada tantangan, tidak ada Udah nggak ada masalah. lagi gregetnya Ya kan? hidupnya. Atau mungkin kadang-kadang mereka juga ngerasa si penerusnya itu belum siap-siap. Itu yang selalu dicurigai demikian. Iya. Tetapi saya katakan, marilah kita lihat bahwa si orang tua juga harus menyiapkan diri. Kalau suatu saat suksesi itu diperlukan tiba-tiba, Oh, belum siap ya? tiba-tiba penerusnya belum siap, dirinya juga belum Belum siap. siap. Kenapa bisa terjadi tiba-tiba? Sakit mungkin. Nah, itu dia, sakit berkepanjangan, ya kan? Atau tiba-tiba dia ada kasus hukum, ya kan? Kita tahu kan? Itu bisa terjadi. Nah, Iya. Nah itu Pak tadi Pak, kalau suksesi itu mau sukses itu ya dari antara pilihan anak-anak. Misalnya ternyata anaknya banyak gitu ya. Seperti mungkin yang kita tahu juga belakangan kan ada Pak kasus, mungkin kita nggak bisa sebut juga. Tapi ada kasus yang anaknya itu mengajukan kasus hukum karena warisannya itu kurang merata. Ya, atau ya mungkin malah yang dipilih jadi putra mahkota adalah mungkin anak yang kesekian, sehingga kakaknya itu mungkin merasa dari senioritasnya kurang.
Tetapi sebenarnya bagaimana tuh Pak? Itu sebenarnya suatu masalah yang besar atau enggak untuk malah untuk si perusahaan itu sendiri gitu. Ya, jadi begini Mel. Sekali lagi ya, yang pertama kita harus sepakati dulu. Bisnis keluarga itu pertama-tama adalah tetap bisa menjaga, mempertahankan, dan mengusahakan keluarga yang harmonis. Ya dong. Keluarga dulu apa bisnis dulu Pak? Nah, kita akan masuk ke perdebatan mengenai telur dulu, ayam dulu, ya kan? Iya. Saya kira pertama-tama adalah keluarga, ya. Tidak semua orang punya bisnis, Tuh. tetapi semua orang punya keluarga. Iya. Oleh karena itu, saya sarankan kita utamakan dulu keluarga. Nah, setelah itu kita baru bisnis, kan gitu kan? Iya. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa bisnis yang berhasil itu punya lapangan kerja, punya kontribusi pajak kepada negara, punya dana research and development, punya dana CSR. Iya. Ya. Selain itu bisnis juga mempunyai pelanggan, mempunyai mitra-mitra kerja yang lain. Ada begitu banyak orang yang berkepentingan terhadap bisnis keluarga itu. Itu harus diselamatkan. Betul. Bagi perusahaan besar, ya kan, hanya karena mungkin ada ribut-ribut di posisi atas, di ownership-nya, ribut-ribut keluarga, akhirnya perusahaan itu harus ditutup. Banyak juga yang kayak gitu. Atau mungkin hubungan adik kakak atau orang tua jadi putus, karena emang ada kasus nyatanya ya Pak ya. Ya, oleh karena itulah kita perlu satu sesi khusus bicara suksesi. Wah, panjang banget nih. Ya menarik banget nih ceritanya ya. Family business ini kayak story. Cerita bersambung. Cerita bersambung ya. Ya, Ini dan setiap keluarga beda-beda loh. Dan ini adalah sebenarnya cerita keluarga, cerita kayak kehidupan juga. Makanya ini penting sekali kita memiliki edukasi bagaimana mensukseskan bisnis keluarga sampai 7 turunan ya. Tentunya dengan narasumber kita yaitu Pak Kosmas Kristanmas, dan inilah mungkin video untuk bagian yang kedua ya. Dan nanti akan ada video berikutnya loh ya Pak ya, yang gak kalah menarik loh ya. Jadi oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini bersama saya Emilia Vidya di YouTube Akademiku Indonesia. Jangan lupa dilanjutkan untuk subscribe, share, dan komen, juga likes ya, dan nyalakan lonceng untuk mengetahui notifikasi video-video berikutnya supaya saya semakin semangat untuk memproduksi video-video yang bermanfaat untuk kita semua ya. Tentu saja fasilitatornya juga sangat kompeten di dalam family business ya. Mungkin gitu aja Pak Kosmas, makasih banget untuk ilmunya untuk kali ini, walaupun pendek tapi padat dan berkualitas nih Pak ya. Semoga bisa membantu juga yang mungkin saat ini sedang ada punya masalah di bisnis keluarga Pak gitu ya. Oke, thank you ya Pak ya. Sama-sama ini. Bye.